Hai teman-teman, saya Dr. Cici dan selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin bahas sesuatu yang lagi cukup hot mungkin ya. Isu di mana rumah sakit itu meng-covidkan pasien. Jadi aslinya bukan COVID tapi di-covidkan dengan tujuan memperkaya diri. Sabar teman-teman, izinkan saya jelaskan dari sisi saya sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan. Kita open-minded aja, saya terbuka banget kalau teman-teman mau diskusi, teman-teman mungkin punya pengalaman atau punya kasus yang teman-teman tahu, teman-teman bisa komentar aja di bawah, kita diskusi dengan santai. Sebelumnya teman-teman, saya mau bacakan sedikit dulu, ini adalah pernyataan publik dari PERSI. Jadi ini judulnya adalah pernyataan publik Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI atas pemberitaan yang menuduh rumah sakit meng-covidkan pasien. Poin 1, PERSI berkomitmen dan senantiasa mendukung upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Poin 2, saya skip aja ya. Poin 3, rumah sakit memegang teguh pelaksanaan dan pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan protokol kesehatan. Nah, teman-teman coba highlight di poin keempat ini. Untuk manajemen klinis dan tata laksana jenazah, ya, rumah sakit itu berpedoman terhadap Kemenkes, ya, Keputusan Menteri Kesehatan HK 0107 Menkes 413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Poin A, diatur status pasien itu sekarang suspek, probable, konfirmasi, dan kontak erat. Nah, oke teman-teman ya. Jadi sekarang udah nggak ada yang namanya OTG, PDP, apalagi tuh, konfirmasi yang zaman dulu itulah. Sekarang cuma ada suspek, probable, confirm, sama pasien-pasien yang kontak erat gitu. Poin B, kasus probable itu kasus yang suspek ditambahkan dengan ISPA berat. ISPA itu infeksi saluran pernafasan atas atau ARDS atau, nah ini ada taunya ya, pasien-pasien yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan ke arah COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Jadi ini kasus probable teman-teman, orang-orang yang beresiko sekali ngarah ke arah COVID, ya sudah meyakinkan sekali gejalanya, lalu pasien meninggal dengan kondisi belum ada hasil PCR swab-nya itu loh, RT-PCR-nya. Poin C, dalam hal pasien kasus probable dan konfirmasi meninggal dunia, pemulasaraan jenazah atau proses pemakaman jenazahnya itu diberlakukan dengan tata laksana COVID-19. Jadi ini yang sering kita semua itu kan dilema sekali kan ya. Kayak kok ada yang meninggal hasil labnya belum keluar, kok dimakamkan secara COVID, dibilang sebagai COVID dan lain-lainnya. Ternyata ini dasarnya teman-teman itu diatur sama Permenkes. Kita sebagai dokter, kita cuma melakukan apa yang jadi aturannya gitu loh teman-teman. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan sesuai aturan yang diberlakukan sama Permenkesnya sendiri, ya kita yang kena sanksi gitu loh. Nah, dalam kasus ini pun juga pasien-pasien yang meninggal dalam kondisi kasus probable tadi itu angka kematiannya nanti akan ditambahkan ke angka kematian COVID-19. Nah, coba teman-teman lihat dulu nih. Dari sekilas aja penjelasan aku, teman-teman bisa nangkep nggak? Problem utamanya di mana? Problem utamanya ada di lambatnya hasil laboratorium RT-PCR. Ya kan, kasus probable itu mengarah ke COVID, tapi hasil labnya belum keluar. Dan akhirnya mau tidak mau dimakamkan secara COVID-19. Karena diambil kemungkinan terburuknya, resikonya. Seandainya misalnya ternyata hasilnya positif kan, resiko gitu menularkan ke keluarganya, menularkan ke proses pemakaman jenazah, ya petugas-petugas pemakaman. Itu yang kita usahakan seminimalisir mungkin. Tapi bayangkan teman-teman kalau misalnya hasil labnya bisa cepat keluar gitu loh. Ada kondisi pasien yang kritis, mungkin meninggal, terus sudah edukasi ke keluarga, lakukan PCR, keluar hasilnya. Kan jelas gitu loh, positif apa negatif gitu. Kalau positif ya sudah dimakamkan dengan prosedur COVID, kalau negatif ya sudah dikembalikan ke keluarga. Ini yang memang jadi problem sudah sangat-sangat lama teman-teman. Aku masih ingat balik di bulan April mungkin Persatuan Dokter-Dokter tuh rata-rata udah menolak penggunaan rapid test. Perbanyak PCR. Tapi kan karena waktu itu awal-awal kondisi Indonesia memang belum sanggup, diyakini nanti di bulan Mei, di bulan Juni, ya kan? Bahkan aku masih ingat juga ada Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik atau dokter yang sangat menguasai di bidang laboratorium itu juga bilang bahwa harusnya perbanyak PCR gitu. Karena PCR ini yang akan bisa menentukan seseorang itu positif atau negatif. Kalau positif jelas, ya sudah dirawat secara COVID, isolasi mandiri kayak apa kayak. Tapi
diperhatikan sebagai pasien COVID. Kalau negatif, ya sudah boleh aktivitas bebas seperti biasa. Karena dia negatif, tidak bisa menularkan ke orang lain. Semakin cepat kita bisa tracing ini, semakin jelas yang mana yang positif, mana yang negatif, kesehatan akan cepat pulih. Kalau kesehatan pulih, ekonomi juga akan pulih. Gitu teman-teman. Selain itu teman-teman, ada juga kondisi di mana pasien yang dibawa ke rumah sakit itu datang sudah dalam keadaan meninggal. Kita bilang ini death on arrival atau DOA. Oke, jadi ini memang bukan masuk kasus kayak ke probable atau confirm itu tadi ya, kasus yang meninggal pasiennya datang ke rumah sakit. Nah, ini pada kasus-kasus di mana pasien ini punya riwayat kontak erat dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19, maka proses pemulasaraan jenazahnya atau pemakamannya itu pun dilakukan secara prosedur COVID, dan ini diatur di Permenkes juga. Jadi contohnya nih misalnya, pasien A datang dengan keadaan DOA. Ternyata pasien A ini tinggal di satu lingkungan dengan pasien B, yang pasien B ini ternyata confirm positif, sedang melakukan isolasi mandiri. Nah, pasien A nanti akan dimakamkan secara tata laksana COVID-19 juga. Dan ini yang sering sekali memang di debat masyarakat juga kan, kayak loh kok baru datang langsung di COVID kan gitu loh, padahal belum ada lab, belum ada apa. Nah, ini pun ternyata diatur di Permenkes dan kita melakukan aturannya pemerintah aja gitu. Nah, ini yang saya sesalkan jujur, kayak kok pemerintah yang buat aturan A tapi sisi lain dari pemerintah yang protes kenapa kok A gitu loh. Harusnya kan di antara pemerintah ini saling koordinasi dulu gitu loh. Kayak satu bilang kebijakannya A, satu malah mempersoalkannya. Ini jujur saya sebagai tenaga kesehatan itu yang berasa banget gitu loh, kayak kita ini nggak ada yang dukung dah gitu. Kayak pemerintah bikin aturan, kita jalanin, pemerintah salahin. Dari teman-teman juga otomatis pasti trust-nya jadi sangat-sangat turun buat tenaga kesehatan, ya kan? Karena kita pasti kayak sedikit-sedikit kok covidin. Sementara isu COVID di teman-teman sendiri ini juga pasti sangat jelek karena apaan COVID ini nggak ada dan sebagaimananya. Terus COVID ini sengaja dibuat-buat, apalagi ada embel-embel dokter dapat insentif 200 juta, 300 juta setiap pasiennya. Teman-teman, jujur sampai detik ini saya tuh nggak dapet insentif 1 rupiah pun sama sekali. Ya, kalau ada bilang insentif ke rumah sakit, iya itu ada gitu loh, untuk biaya penanganan pasien tersebut gitu. Tapi buat dokternya, jasanya, itu sampai sekarang tuh nggak ada, ketahan. Bener-bener ya sudah gaji biasa. Bayangkan dengan kondisi kayak gini nih, dokter yang seharusnya kita itu fokus untuk mengobati pasien supaya cepat sembuh, kita malah harus disibukkan dengan isu-isu politik gitu loh. Kayak kita harus mendebat kebijakan-kebijakannya pemerintah. Di satu sisi kita juga harus berusaha meyakinkan teman-teman. Di satu sisi yang lain lagi juga kayak ada banyak juga orang-orang yang masyarakat yang mungkin bereaksi keras terhadap tenaga kesehatan ketika mau melakukan tracing gitu kan. Ada beberapa beritanya. Tujuan kita tuh cuma satu teman-teman, yaitu supaya kita semua itu bisa selesai pandemi coronanya. Semakin banyak yang tertrace, semakin banyak yang jelas antara positif dan negatifnya ini, maka kasus corona ini bisa semakin cepat selesai dan berkurang. Teman-teman perlu percaya sama tenaga kesehatan. Kita tidak akan meng-covid-covidkan pasien. Oke? Oknum ada. Saya nggak akan gelap mata, ada dokter-dokter, ada rumah sakit tertentu yang memang sengaja melakukan itu, sengaja meng-covidkan demi bisnis, demi kekayaan dan lainnya ada. Tapi masalahnya adalah dengan isu seperti ini terjadi generalisir. Setiap rumah sakit, setiap dokter akan dianggap melakukan hal serupa, padahal ada jauh lebih banyak dokter-dokter yang berusaha untuk menangani pasiennya secara maksimal supaya bisa segera sembuh. Di sini saya ngajak teman-teman untuk bisa bersatu. Yuk mulai percaya lagi sama tenaga kesehatan. Pemerintah juga kalau bisa jangan bikin isu-isu polemik terus. Kalau memang ngerasa ada yang problem ya buat sistemnya dengan baik dong. Perbaiki aturan-aturannya yang dikeluarkan supaya kita pun pelaksana di lapangan ini juga jelas gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Solusi saya simple, perbanyak PCR. Semakin banyak PCR yang bisa kita lakukan, semakin jelas mana yang positif, mana yang negatif. Sehingga kalau sudah positif, jelas mau diapain, langsung isolasi mandiri kayak, atau kalau misalnya ada gejala langsung dirawat di rumah sakit kayak. Sedangkan yang negatif ya boleh aktivitas seperti biasa gitu loh. Jangan main rapid test terus gitu loh, karena rapid test sendiri tidak pernah dijadikan patokan untuk diagnosa. Setelah rapid test, reaktif. PCR juga kan. Pada akhirnya teman-teman, saya kali lagi ngajak teman-teman untuk ayo kita bersatu melawan
COVID ini gitu loh. Ini pandemi kita bersama. Ini bukan cuma masalah teman-teman, saya tahu teman-teman pasti merasakan sekali dampaknya. Ini juga masalah saya sebagai tenaga kesehatan. Masalah bangsa ini juga secara besar, ekonomi semua bermasalah. Tapi justru disinilah ayo kita bersatu. Semakin teman-teman percaya, semakin kita bisa fokus hanya untuk mengobati pasien yang positif saja, akan semakin baik. Pemerintah juga ayo bantu dong bikin kebijakan-kebijakan yang jelas, yang mudah, yang transparan juga sehingga alurnya itu mudah, jelas gitu loh, nggak ribet. Ini waktunya bukan untuk saling menyalahkan lagi. Masyarakat sudah melakukan yang terbaik. Kita juga harus sadar bahwa tenaga kesehatan pun ya melakukan sesuai protap. Nah kalau pemerintah merasa benar terus ya semua akan disalahkan loh. Masyarakat, tenaga kesehatan itu yang akan jadi korban terus padahal kita justru yang jadi garda depannya. Pemerintah juga harus sadar bahwa kalau memang bikin kebijakan yang salah ya tolong direvisi, diperbaiki, disempurnakan supaya lebih alurnya lebih jelas lagi. Untuk video kali ini jujur saya nggak akan minta like ya, nggak usah subscribe juga beneran teman-teman, tapi tolong share aja ya. Share ke semakin banyak orang semakin baik supaya lebih banyak orang yang aware bahwa sebenarnya nggak ada di pikiran kita sama sekali itu untuk mau meng-covidkan pasien. Kita kalau COVID ya bilang COVID, kalau nggak COVID jelas pasti bilang nggak COVID gitu. Karena kita jujur senang kalau ada pasien yang wah syukur banget nggak COVID, itu senang banget gitu loh. Jadi tolong share supaya lebih banyak orang yang tahu, lebih banyak orang yang aware, kita sama-sama bisa bersatu, kita sama-sama bisa kalahkan corona ini. Thank you sudah nonton dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.